me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas mengenai struktur organisasi dan juga pengendaliannya. Sebelum kita masuk ke dalam contoh kasus, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu struktur organisasi beserta pengendaliannya. Struktur organisasi akan menentukan sebuah hubungan pelaporan formal di suatu perusahaan, seperti prosedur, pengendalian, otoritas, serta proses dalam pengambilan suatu keputusan. Struktur perusahaan akan menentukan keputusan yang harus dibuat, serta pekerjaan apa yang harus diselesaikan oleh masing-masing individu dalam setiap perusahaan atau setiap organisasi, sebagai akibat dari keputusan yang sudah diambil tersebut. Rutinitas organisasi berfungsi sebagai proses yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan oleh strategi setiap individu. Mengembangkan struktur organisasi yang dapat mendukung strategi perusahaan merupakan hal yang sulit, terutama karena adanya ketidakpastian mengenai hubungan sebab akibat dalam lingkungan persaingan ekonomi global yang berubah dengan sangat cepat. Pengendalian organisasi merupakan struktur aspek yang penting. Pengendalian organisasi ini akan memandu penggunaan strategi, mengindikasikan bagaimana membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya, dan menyarankan tindakan korektif apa yang harus diambil saat perbedaan tersebut tidak diterima. Selanjutnya ada pengendalian strategi. Pengendalian strategi adalah kriteria subjektif yang lebih besar yang dimaksudkan untuk memverifikasi bahwa perusahaan menggunakan strategi yang tepat untuk kondisi dalam lingkungan eksternal dan keuntungan kompetitif perusahaan. Pengendalian strategi ini akan membantu perusahaan untuk mengerti apa yang diperlukan untuk menjadi perusahaan yang sukses. Terlebih lagi di mana perubahan strategi yang signifikan ini sangat dibutuhkan. Untuk selanjutnya itu ada pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan ini merupakan kriteria subjektif yang lebih besar yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan terhadap standar kuantitatif yang sebelumnya sudah ditetapkan. Saat menggunakan pengendalian keuangan, perusahaan akan mengevaluasi kinerja terkini yang mereka lakukan terhadap pengeluaran, apakah sebaik kinerja kompetitor atau rata-rata industri yang ada di sekitar. Terima kasih. Selanjutnya adalah hubungan antara struktur dan strategi. Strategi dan struktur sendiri memiliki hubungan timbal balik, dan jika diselaraskan dengan baik, kinerja sebuah perusahaan itu akan meningkat. Struktur akan mengalir dari atau mengikuti pemilihan strategi perusahaan. Namun setelah berada di tempatnya, struktur dapat mempengaruhi tindakan strategi saat ini, serta pilihan tentang strategi di masa depan. Secara keseluruhan, mereka yang terlibat dengan proses manajemen strategis perusahaan harus memahami bahwa sifat umum dari hubungan strategi atau struktur berarti bahwa perubahan pada strategi perusahaan menciptakan kebutuhan untuk mengubah cara organisasi menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu, karena struktur dapat mempengaruhi strategi dengan membatasi alternatif potensial yang dipertimbangkan, perusahaan harus waspada dalam upaya mereka untuk memverifikasi bagaimana struktur mereka. Tidak hanya mempengaruhi implementasi strategis yang dipilih, tetapi juga membatasi struktur tempat pada kemungkinan strategis di masa depan. Namun secara keseluruhan, efek strategis pada struktur lebih kuat daripada efek struktur pada strategi. Terlepas dari kekuatan hubungan timbal balik antara strategi dan struktur, mereka yang memilih strategi dan struktur perusahaan harus berkomitmen untuk mencocokkan setiap strategi dengan struktur yang memberikan stabilitas yang dibutuhkan untuk menggunakan keunggulan kompetitif saat ini, serta fleksibilitas diperlukan untuk mengembangkan keunggulan di masa depan. Oleh karena itu, ketika mengubah strategi, perusahaan harus secara bersamaan mempertimbangkan struktur yang akan dibutuhkan untuk mendukung penggunaan strategi baru, seperti strategi dan struktur yang cocok dan benar sehingga dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Proses ini dapat dipengaruhi oleh kekuatan luar seperti perhatian media yang sangat signifikan yang dapat menghambat perubahan atau mendorongnya. PT Kereta Api Indonesia Persero adalah badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT Kereta Api Indonesia Persero meliputi angkutan penumpang dan barang yang dikutip dari Wikipedia tahun 2014. Adapun visi serta misi perusahaan adalah sebagai berikut.
Yang pertama yaitu visinya, yaitu menjadikan penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders. Misinya yaitu menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha menunjangnya melalui praktik bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholders dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama, yaitu keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan, dan kenyamanan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan struktur atau restrukturisasi yang terjadi di dalam perusahaan PT KAI. Nah, pada saat Bapak Ignatius Jonan menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI, beliau melakukan restrukturisasi secara besar-besaran. Hal ini disebabkan karena beliau ingin menciptakan PT KAI yang lebih efisien, fleksibel, dan efektif di dalam struktur organisasinya. Nah, terdapat perubahan-perubahan yang ditempuh. Yang pertama adalah perubahan identitas. PT KAI melakukan perubahan identitas dengan melakukan perubahan logo PT KAI dengan slogan baru juga yang bernama Bangunan Lari. Nah, Bangunan Lari ini juga merupakan harapan dari Bapak Ignatius Jonan untuk menciptakan perusahaan PT perkeretaapian terbesar di Indonesia yang kuat serta mandiri dan tanpa bantuan pemerintah dan dapat cepat tanggap terhadap perubahan yang ada. Kemudian yang kedua adalah perubahan dengan teknologi. Nah, sejak tahun 2014 PT KAI telah menerapkan teknologi di dalamnya, yaitu dengan melakukan self check-in dan meluncurkan aplikasi KAI Akses. Nah, perubahan di dalam teknologi ini merupakan aksi strategis yang ditempuh oleh PT KAI. Mengapa demikian? Karena di dalam perubahan teknologi ini, PT KAI ini berhasil meningkatkan efisiensi organisasinya serta meningkatkan pendapatan atau revenue dari PT KAI. Serta di dalam perubahan ini juga ada peranan teknologi yang cukup besar. Selanjutnya adalah perubahan dalam hal pelayanan. Sejak tahun 2009, PT KAI telah melakukan restrukturisasi terhadap 4 layanan mereka. Yang pertama adalah pelayanan, yang kedua adalah keamanan, yang ketiga kenyamanan, dan yang keempat adalah ketepatan waktu. Nah, seperti pelayanan, kita dapat lihat bahwa sekarang kita tidak perlu mengantri di stasiun untuk mendapatkan sebuah tiket kereta api. Kita bisa melakukannya dengan melakukan pembukuan melalui website online ataupun aplikasi KAI Akses yang telah diluncurkan. Hal ini tentu mengurangi antrian yang sangat dihindari oleh para pengunjung untuk mendapatkan sebuah tiket perjalanan. Kemudian dalam hal kenyamanan, banyak orang yang sudah mengakui bahwa kenyamanan PT KAI sekarang jauh lebih baik karena kita tidak dapat menemukan pedagang asongan yang berjalan di gerbong-gerbong dan sedikit mengganggu perjalanan kita, serta ada juga pelarangan merokok bagi para penumpang sehingga kenyamanan penumpang benar-benar terjamin sekarang. Kemudian yang terakhir adalah perubahan struktur organisasi PT KAI. PT KAI yang awalnya merupakan organisasi strukturnya konvensional menjadi lebih modern. Hal ini ditandai dengan adanya pembagian departemen-departemen di dalam organisasi PT KAI. Nah, pembagian departemen-departemen ini tentunya membawa dampak positif, yaitu job description para pegawai yang menjadi lebih jelas sehingga mereka dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih baik. Yang kelima ada perubahan fasilitas. Fasilitas yang ada dalam menunjang kebutuhan konsumen PT KAI banyak yang dirubah atau diperbarui. Contohnya, kursi untuk kelas ekonomi yang mulanya usang diperbarui menjadi bagus, rapi, dan nyaman digunakan. Pada bulan Agustus 2016, PT KAI membeli unit-unit kereta baru untuk kelas ekonomi, sehingga ada fasilitas tambahan seperti AC, TV, serta colokan listrik yang mulanya tidak ada menjadi ada. Selanjutnya yang keenam ada perubahan SDM. Menurut data yang dikeluarkan oleh PT KAI di website mengenai profil SDM PT KAI, setidaknya terdapat 5 perubahan mendasar dalam sistem manajemen SDM perseroan, yaitu perubahan sistem remunerasi, meniadakan senioritas, perekrutan, penegakan hukum, dan pengembangan SDM. Dari keseluruhan pegawai PT KAI sebanyak 27.030 orang, 24.393 pegawai berstatus organik, dan 1.226 berstatus pegawai kontrak magang. Komposisi tidak termasuk 7 dewan komisaris, 10 dewan direksi, dan 1.359 berstatus perjanjian kerja waktu tertentu. Pada tahun 2013, terjadi peningkatan jumlah pegawai lulusan SMA ke atas
peningkatan tertinggi pada lulusan perguruan tinggi strata 1 sebesar 27% menjadi 1033 pegawai dari 809 pegawai pada tahun 2012. Sementara itu, lulusan SMP ke bawah turun. Jumlah pegawai lulusan SD turun 21% dari 2.269 mencapai pada tahun 2012 sejumlah 2.886 pegawai. Dalam pengelolaan SDM tersebut, tingkat keluar masuk atau turnover pegawai menjadi perhatian perseroan pada tahun 2013. Terdapat penambahan 1.354 pegawai dan pengurangan pegawai 1.456 orang. Penambahan pegawai merupakan hasil perekrutan, pengurangan pegawai disebabkan pegawai pensiun normal, pensiun dini, pengunduran diri, meninggal dunia, atau pensiun dikarenakan menjadi direksi. Dengan kata lain, hal ini PT KAI berhasil mengimplementasikan doktrin NPM atau penghematan yang lebih tinggi dalam menggunakan sumber daya. Selanjutnya yang ketujuh ada perubahan dari segi bisnis atau usaha perusahaan. Seiring bertambahnya banyak persaingan di dunia bisnis terutama jasa transportasi, perusahaan PT Kereta Api Indonesia mulai mengembangkan usahanya dengan mendirikan berbagai anak perusahaan serta bekerja sama dengan perusahaan lain. Perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada PT Reska Multi Usaha. PT Reska Multi Usaha adalah anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia bergerak dalam bidang usaha restorasi, servis on-trend, jasa catering, resto dan kafe, housekeeping, on-trip cleaning, cuci kereta, dan pendukung kenyamanan lainnya. Perusahaan ini berkantor pusat di Bandung. Yang kedua ada PT KAI Komuter Jabodetabek. PT KAI Komuter Jabodetabek adalah salah satu anak perusahaan di lingkungan PT Kereta Api Indonesia yang mengelola KA Komuter Jabodetabek. Tugas pokok perusahaan yang baru ini adalah menyelenggarakan perusahaan pelayanan jasa angkutan kereta api komuter dengan menggunakan sarana kereta rel listrik di wilayah Jabodetabek, serta pengusaha di bidang usaha non-angkutan penumpang. Yang ketiga ada PT KA Pariwisata. PT KA Pariwisata adalah anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing untuk kuat di pasar dalam wilayah Indonesia di bidang pariwisata kereta api dan kegiatan usaha yang mendukung pariwisata kereta ini dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Perusahaan ini berkantor pusat di Jakarta di gedung Jakarta Railway Center. Yang keempat ada PT Railing. Kegiatan usaha yang dijalankan PT Railing yakni berupa pengoperasian, pengelolaan dan pengusahaan kereta api bandara, pengembangan dan pengelolaan stasiun kereta api di bandara dan di pusat kota, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kereta api, pembangunan prasarana kereta api, konsultasi dan desain sistem kereta apian. Pengusaha jasa lainnya yang menunjang usaha-usaha pokok. Selanjutnya adalah hambatan dalam proses perubahan. Dalam proses perubahan di PT KAI, banyak terjadi pertentangan baik dari pihak eksternal maupun pihak internal. Hal tersebut merupakan hambatan tersendiri dalam proses perubahan di PT KAI. Yang pertama kita akan membahas dari pihak eksternal. Pihak eksternal merupakan orang-orang yang berada di luar organisasi. Pihak eksternal tersebut seperti masyarakat. Masyarakat belum cukup tahu bahwa perusahaan sedang melakukan perubahan, sehingga perusahaan butuh waktu yang panjang untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang apa perubahan yang dilakukan oleh PT KAI. Salah satu contohnya adalah ketika perusahaan melakukan perubahan tentang teknologi yang dilakukan untuk penjualan tiketnya, yaitu menggunakan sistem check-in atau cetak tiket secara mandiri. Di sini banyak masyarakat yang belum teredukasi, sehingga PT KAI harus lebih melakukan sosialisasi yang lebih baik dalam rangka mengenalkan teknologi baru ini kepada masyarakat. Yang kedua adalah pihak internal. Pihak internal merupakan orang-orang yang berada di dalam organisasi atau perusahaan yang berhubungan langsung dengan organisasi atau perusahaan PT KAI itu sendiri. Seperti karyawan perusahaan, itu tidak sedikit melakukan penolakan karena menurut mereka perubahan itu bisa berdampak terhadap waktu kerja mereka, juga tingkat kesulitan kerjanya dan lain-lain. Waktu perubahan relatif cepat juga membuat karyawan merasa tidak mampu atau tidak bisa mengimbangi tentang perubahan itu sendiri. Sehingga tidak sedikit karyawan perusahaan yang tidak bisa mengikuti perubahannya tersebut. Akibatnya mereka tersingkirkan dengan pensiun dini atau bahkan di PHK atau dipecat oleh perusahaannya. Selanjutnya, dampak perubahan pada PT KAI. Bagi PT KAI sendiri, perubahan-perubahan yang dilakukan sangat berdampak positif dalam hal keuangan, ditandai dengan adanya kenaikan laba yang signifikan dari tahun ke tahun.
Laba rugi dari PT KAI dari tahun ke tahun dapat dilihat dari tabel berikut. Selanjutnya, selain dari faktor keuntungan, ada pula dampak lainnya dari perubahan pada masing-masing jenis perubahan yang dilakukan. Antara lain, yang pertama, dampak perubahan identitas berupa dampak positif, yaitu PT KAI memiliki identitas yang baru yang menggambarkan citra perusahaan yang menjadi kebanggaan dari semua orang yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, munculnya kepercayaan masyarakat kepada PT KAI. Selain ada dampak positif, juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, masyarakat merasa asing dengan tampilan yang baru. Butuh proses adaptasi karena masyarakat sudah terbiasa dengan brand yang lama. Selain itu, ada pula dampak perubahan teknologi. Yang pertama, mempermudah pelanggan dalam hal pelayanan, yaitu bisa melakukan pembelian tiket secara online melalui aplikasi PT KAI, yaitu KAI Akses. Yang kedua, mempercepat efisiensi efektivitas waktu. Kesimpulan dari pemaparan kelompok kami hari ini yaitu pada dasarnya perubahan dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Tentunya, dalam proses perubahan akan dihadapkan dengan berbagai hambatan baik dari internal maupun eksternal. Perubahan sekecil apapun akan berdampak terhadap perusahaan, baik berdampak positif maupun negatif. Semua ini tergantung dari usaha yang dapat menunjang perubahan yang ditetapkan oleh perusahaan. Perubahan yang dilakukan oleh PT KAI Indonesia pada dasarnya mengalami perubahan yang sangat baik. Bisa dikatakan perusahaan mengalami transformasi. Seperti yang kita lihat pada perubahan di PT KAI yang cukup bagus ini, terlihat dari kepercayaan masyarakat yang masih menggunakan jasa transportasi kereta api sampai saat ini. Melihat pada saat ini persaingan di bidang jasa transportasi cukup tinggi, serta kenaikan keuntungan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Selain itu, PT KAI mampu menata ulang perusahaan baik dari segi pelayanan, manajerial perusahaan, kenyamanan penumpang, penertiban di dalam kereta, dan lain sebagainya. Sehingga boleh dikatakan bahwa perubahan yang dilakukan oleh PT KAI terbilang berhasil. Serta keberhasilan PT KAI tidak terlepas dari sosok Direktur Utama PT KAI, yaitu Bapak Ignatius Jonan, yang selalu memberikan pembinaan mengenai tata kelola perusahaan kepada para pejabat internal perusahaan. Selain itu, Bapak Ignatius Jonan berani melakukan gebrakan-gebrakan untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.